Ini tidak adil. Seakan-akan negara bersalah, komunislah yang paling benar pada peristiwa itu. Impres ini tidak benar. Jadi impres ini hanya berlaku sepihak kepada orang-orang yang dituduh komunis pada tahun 1965. TNI dan ABRI yang orang tua kita, nenek moyang kita membangunnya, ya, sejak 1945 sampai sekarang, bisa tuntutan dibubarkan, dibentuklah tentara yang baru. Di dalam diktum nomor 10 dari Kepres itu menyebutkan bahwa akan memperhatikan masalah perubahan sejarah. Berarti nanti mereka yang benar. Dan setelah itu nanti Lubang Buaya dihancurkan, jalan-jalan Ayani, jalan-jalan Suprapto, jalan-jalan semua gedung-gedung dihapuskan. Sangat mengerikan, sangat tragis, dan kejadian ini jangan sampai terulang lagi. Bukan terus main tembak sana tembak sini, ya Pak Kiflan. Tidak begitu, enggak begitu. Pesan tersiratnya, PKI nggak salah, kita minta maaf. Itu pesan tersiratnya. Pak Jokowi dibodohin, atau dia memang bagian dari PKI Gaya Baru. Cuman itu. Udahlah, jangan kami diarahkan pada persepsi bahwa Pak Jokowi adalah bagian dari PKI Gaya Baru. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini mengajukan hak uji material terhadap instruksi Presiden nomor 2 tahun 2023 tentang pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non yudisial pelanggaran hak berat. Sudah itu keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022 tentang pembentukan tim penyelesaian non yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu. Dan ketiga, keputusan Presiden nomor 4 tahun 2023 tentang tim pemantau pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non yudisial pelanggaran HAM berat di masa lalu. Kita ajukan, ya, kita mewakili adalah di dalam impres tersebut yang intinya bahwa negara mengakui kesalahan telah melakukan pelanggaran HAM berat atas peristiwa G30 SPKI tahun 65 dan 66, sehingga negara akan memberikan imbalan ganti rugi rumah, beasiswa, pendidikan, jalan, jembatan, irigasi, dan rumah ibadah kepada korban komunis atau ahli warisnya. Nah, sementara di dalam Impres dan Kepres tersebut, Impres nomor 2 dan Kepres nomor 17 tersebut, tidak tercermin, tidak ada anak-anak pahlawan revolusi, yaitu Jenderal Ahmad Yani, yang menjadi korban pembunuhan kejam secara biadab oleh PKI. Tidak mendapat apa-apa, tidak mendapat imbalan apa-apa. Tapi anak-anak yang dituduh turunan komunis mendapat imbalan. Sehingga di sini tidak ada rasa keadilan. Makanya anak-anak almarhum Jenderal Ahmad Yani mana? Ini 1 Ibu Amelia, 2 Mas Untung, 1, ya. Spot dulu, kemudian ini Bu Amelia. Ya, ini Bu Amelia. Jenderal terkenal, ya, anaknya Ahmad Yani. Ahmad Yani. Dan juga klien kita di sini, Pak Edi juga, Masya Allah. Pak Kiflan Zen, mantan Kaskostrat. Jadi kita dapat kuasa dari 7 orang. Dan ini dari UI, ini profesor. Dari 7 orang memberi kuasa, yaitu 1 Ibu Amelia Ayani, anak almarhum Jenderal Ahmad Yani. 2 Untung Mupreni Ayani, yaitu anak almarhum dari Jenderal Ahmad Yani. 3 Irawan Suraidi Ayani, anak almarhum Jenderal Ahmad Yani. Kemudian Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Kiflan Zen, beliau. Kemudian 4 Letnan Jenderal TNI Marinir Purnawirawan Soeharto, tidak hadir. Itu tidak hadir. 5 Hatta Taliwang, yang itu mantan anggota DPR RI, hadir. Ini Taliwang. Yang 6 yang tidak asing lagi, UI Watch, adalah Pak Taufik Bahaudin SE.
yang notabene kuasa hukumnya adalah dari kantor Alam Sanapia dan Egusiana serta Wira dan Ira Ardi. Itu kuasa hukumnya. Jadi yang kita ajukan gugatan hari ini, kita minta batalkan ketiga Inpres dan Kepres tersebut karena berlaku sepihak terhadap PKI dianggap korban. Orang-orang dituduh komunis peristiwa 65 dianggap korban. Nah, pelakunya adalah negara, TNI. Kalau negara berarti ABRI zaman itu pelakunya. Makanya negara mengakui kesalahan terhadap orang-orang yang dituduh komunis pada tahun 1965. Padahal anak-anak jenderal ini korban pembantaian, pembunuhan komunis yang terjadi. Makamnya ditaruh di lubang buaya, 7 orang di Jawa Timur, Jogja. Itu tidak tercermin di dalam ini mendapat imbalan. Arti non yudisial menjelaskan kedua konflik itu, ya, rekonsiliasinya harus kedua belah pihak. Bukan tidak adil seperti ini. Ini tidak adil. Seakan-akan negara bersalah, komunislah yang paling benar pada peristiwa itu. Nah, disinilah makanya anak-anak jenderal ini, para korban dan para jenderal purnawirawan kalian kita tidak terima atas keputusan Presiden Jokowi tersebut. Intinya itu, karena itu tidak adil dan harus dibatalkan. Kemudian secara yuridis, bahwa di dalam Inpres nomor 2, kemudian Kepres nomor 17 dan Kepres nomor 4 tersebut bertentangan dengan TAP MPR nomor 25, yang mana Partai Komunis PKI adalah partai terlarang. Kalau dikatakan dalam TAP MPR partai terlarang, berarti komunis waktu itu salah. Komunis salah, tapi di sini di Inpres dan Kepres ini dinyatakan dia pihak yang benar dan korban. Sementara TAP MPR itu kemudian kontradiksi lagi dengan pidato Presiden Soekarno di hadapan MPRS tahun 66, yang mana Presiden Soekarno mengucapkan terima kasih kepada Jenderal Soeharto yang sudah memberantas mengamankan tentang peristiwa G30S tersebut. Jadi kalau dilihat dari sini sebenarnya, ya, orang-orang komunis bukan korban. Dia adalah pelaku kejahatan terhadap bangsa dan negara mulai dari tahun 48 melonjak ke tahun 65. Pengkhianat negara dan pengkhianat Pancasila. Maka dikatakan partai terlarang berdasarkan TAP MPR nomor 25 tahun 66. Itulah intinya. Inti yang dari saya seperti itu, ya. Sehingga kita daftarkan gugatan hak uji material langsung ke Mahkamah Agung. Kita tidak melalui PT UN karena keputusan Inpres ini maupun Kepres ini dia mengikat secara umum. Membuktikan ini regaling, bukan basicking. Dia tidak berlaku pengertiannya individual, konkret, dan final. Sedangkan ini dia mengikat secara umum. Kalau ahli waris PKI dapat, ikan keluar. Sudah itu dalam Inpres ini memerintahkan ada 18 menteri untuk dilaksanakan tugas, sampai ke bupati, wali kota disuruh menyiapkan duit, mengisikan APBN dan mengisikan APBD dalam rangka memberikan ganti rugi kepada orang-orang yang dituduh komunis pada tahun 65 itu. Nah, menyisikan anggaran mulai dari Kementerian Keuangan, ya, kementerian-kementerian lain, termasuk bupati, wali kota, gubernur, semua menyisikan APBD dan APBN. Anggarannya berasal dari APBD dan APBN untuk membangun rumah, memberikan beasiswa, sudah itu apa namanya lagi, menjadi tentara, selanjutnya lagi memberikan fasilitas, bangunkan jembatan, bangun irigasi, pokoknya lengkap di situ diberikan fasilitas. Sementara anak-anak pahlawan revolusi yang korban pembunuhan kebiadaban oleh PKI tidak ada apa-apa di sini, tak dapat imbalan apa-apa. Nihil. Ini tidak benar. Impres ini tidak benar. Jadi impres ini hanya berlaku sepihak kepada orang-orang yang dituduh komunis pada tahun 1965. Itu inti dari saya.
Oke? Pak Kiflan dulu. Ya, Pak Kiflan. Silah, ngomong. Ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saya selaku purnawirawan. Saya sebagai purnawirawan yang dalam hal ini termasuk di dalam pengertian tertuduh nantinya, karena secara non yudisial terjadi penyesalan dari pemerintah dalam ini Presiden Jokowi, dan kemudian penyelesaian ini non yudisial akan dilanjutkan yudisial. Berarti ABRI dalam hal sekarang TNI dan Polri yang dulu tahun 65, 66 sampai 70 dan selanjutnya dianggap bersalah. Dianggap bersalah karena diakui bahwa mereka adalah korban anak-anak PKI. PKI-nya sendiri ada penyesalan dari pemerintah dan ada ganti rugi, rehabilitasi segala macam. Jadi dalam hal ini terbalik, tertuduh ABRI, TNI dan Polri, dan ujungnya nanti ini dianggap dalam yudisial atau sekarang karena TNI dan ABRI itu dianggap bersalah, negara dianggap bersalah, maka TNI dan ABRI yang orang tua kita, nenek moyang kita membangunnya ya sejak 1945 sampai sekarang bisa tuntutan dibubarkan, dibentuklah tentara yang baru. Ini sangat menyedihkan dan sangat kami sesalkan sebagai purnawirawan. Walaupun kami ini ya sebagai seorang Mayor Jenderal purnawirawan dari Kepala Staf Kostrad yang dulu Kostrad dalam hal ini perintah Bung Karno supaya itu ditumpas pemberontakan PKI, maka penumpasan itu anggota PKI dan anak-anak dan keturunannya sekarang yang merasa bahwa hak asasinya terlanggar, maka diberikan penyesalan, bantuan, kompensasi dan segala rehabilitasi segala macam. Maka dianggap TNI, polisi, ABRI adalah bersalah. Ini kita tidak terima. Termasuk rakyat, Pak. Termasuk rakyat. TNI, Ansor, pemuda Ansor yang dibunuh tahun 65 di Cemetuk, kemudian yang di Solo, yang di Madiun pas tahun 65, belum lagi tahun 48 pemberontakan PKI ini. Kalau ini dibiarkan, maka stigma yang benar adalah anak-anak PKI dan PKI di seluruh turunannya. Maka yang benar, yang ABRI salah, maka ABRI dapat dibubarkan, lalu TNI dan Polri dapat dibubarkan. Ini berbahaya. Nah, untuk itu saya minta para prajurit, adik-adikku, para purnawirawan terutama yang sedang masih dinas di Mabes TNI dan Polri supaya menolak ini impres dan kepres tentang masalah penyesalan kemudian ganti rugi dan rehabilitasi ini. Kalau tidak memperhatikan juga para pahlawan revolusi, 7 pahlawan revolusi, belum lagi Brigjen Katamso yang ada di Jogja dan lain-lainnya, di Cemetuk, di Solo, kejadian ini bersamaan. Jadi dengan demikian jangan hanya memikirkan ganti rugi bagi mereka. Kami Gerakan Bela Negara sudah mengajukan ini masalah ini ke Komnas HAM supaya ini diperhatikan. Kami juga korban, ya, rakyatnya, TNI dan Polri-nya juga korban pada tahun 48 dan tahun 65 khususnya. Kemudian tidak diterima oleh Komnas HAM karena alasan itu tidak dibicarakan untuk ganti rugi kepada para purnawirawan, ya, para prajurit, para penduduk dan rakyat yang kekejaman PKI tahun 65 dan 66, termasuk keluarga pahlawan revolusi yang mereka dapat kompensasi bangun rumah, bangun jalan, bangun masjid, bangun segala macam, dan termasuk pemberian perhatian pendidikan. Maka dengan demikian adalah sudah melanggar hak asasi. Kita juga korban. Jadi dengan demikian keadilan yang kita minta kepada pemerintah, cabut ini dan rekonsiliasikan semuanya. Karena juga anak-anak PRI, anak-anak Permesta, anak DITI itu juga banyak yang dibunuh, banyak yang terbunuh, bukan dibunuh aja karena keadaan situasinya memang keadaan demikian, tidak bisa, ya, histeria massa, terbunuh, ya, DITI keluarganya, PRI keluarga, Permesta keluarganya dan lain-lainnya.
Jadi dengan demikian tidak harapkan supaya para prajurit bangkit sekarang, termasuk yang masih dinas, Mabes TNI, Mabes Polri dan seluruh prajuritnya, supaya dalam hal ini sampaikan kepada Presiden supaya berbuat adil kepada semua stakeholder bangsa dan negara ini. Masalah peristiwa khususnya 65 dan 66, kalau yang 12 lainnya, dan jangan merubah sejarah, karena di dalam diktum nomor 10 dari Kepres itu menyebutkan bahwa akan memperhatikan masalah perubahan sejarah. Berarti nanti mereka yang benar, dan setelah itu nanti Lubang Buaya dihancurkan, jalan-jalan Ayani, jalan-jalan Suprapto, jalan-jalan semua gedung-gedung dihapuskan, yang para pejuang yang membela bangsa Pancasila dan Undang-Undang 45. Dengan demikian, sekali lagi para purnawirawan saya himbau supaya mendukung, dan Mabes TNI dan Polri sampaikan kepada Presiden supaya berbuat adil kepada anak bangsa. Lebih baik rekonsiliasi, bukan memberikan sepihak permintaan maaf dan ganti rugi serta rehabilitasi. Ini adalah ketidakadilan. Demikian saja. Terima kasih untuk para prajurit dan para purnawirawan. Marilah kita perhatikan, sampaikan kepada Presiden, cabut itu dan rekonsiliasi dan anak bangsa, tidak memikirkan yang lain. Karena PRRI, Permesa, DITI sudah selesai, tidak ada masalah. Kenapa ini juga mereka mau diperhatikan? Mereka katanya korban, bukan korban, mereka yang berontak, kita yang korban. Jadi dengan demikian, sekali lagi harapkan Presiden mencabut ini dan rekonsiliasi karena seluruh anak bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian dilanjutkan oleh anak Jenderal Ahmad Dhani adalah Pak Untung Mupriyani. Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saya mewakili dari keluarga pahlawan revolusi Ahmad Yani dan juga yang lain. Jadi kami ada 9 pahlawan revolusi. Kebetulan saya yang ditunjuk oleh mereka, tapi ini karena masalah hukum, kami menunjuk Pak Alamsyah sebagai untuk mengurus inilah, untuk membatalkan SK nomor 17 dan Impres nomor 2. Iya. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana, karena sejarah jangan dibolak-balikkan. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Intinya itu aja. Lanjut. Kami tidak pernah ribut. Ada anak keturunan PKI masuk ke partai, silahkan, nggak pernah ribut. Mau jadi artis, silahkan juga. Mau masuk ke kementerian, silahkan juga. Mau kemana aja, kita tidak pernah ribut. Tapi kalau mengenai SK ini kami tidak bisa terima, karena tidak adil. Ya, tidak adil. Anak-anak komunis dapat, anak-anak komunis itu dapat, kami tidak dapat. Sebetulnya bukan soal masalah dapat atau tidaknya. Ini tidak adil, memang benar-benar tidak adil. Memutar-balikan sejarah. Memutar-mutar sejarah, membolak-balikan sejarah. Tapi sejarah itu memang sudah ada. Pak Kiflan pun tahulah apa yang terjadi di negara Indonesia yang kita cintai ini. Mudah-mudahan pada tahun 65. Ya, pada tahun 65. Dan ini satu tragedi besar, di mana ayah kami di setiap rumah itu disaksikan oleh kami sendiri, anak-anaknya, istrinya, di mana suaminya atau bapak kami dibunuh di depan kita. Dibunuh di depan kita dan diseret-seret keluar dari rumah. Kemudian masih ada juga yang hidup, 3 jenderal, Pak Suprapto, Pak Sutoyo, sama S. Parman, itu dibawa ke Lubang Buaya. Ya, lihat aja, bayangkan aja apa yang terjadi, karena mereka dibilang pengkhianat. Apalah yang terjadi di situ? Sangat mengerikan, sangat tragis, dan kejadian ini jangan sampai terulang lagi. Ya, kami sudah dengar macam-macam dengan menghabiskan pimpinan Angkatan Darat dan asistennya. Mereka pikir, PKI pikir
mereka sudah bisa menguasai. Tapi masih ada jenderal-jenderal yang lain. TNI AD dan TNI yang lain masih solid. Disitulah mereka membalikkan ininya. Yang salah ya harus dihukum. Dan itu semua juga melalui Mahmilub. Iya. Bukan terus main tembak sana tembak sini ya Pak Kiflan. Tidak begitu. Enggak begitu. Jadi kami sangat keberatan atas keputusan Presiden Jokowi tersebut. Betul. Jadi kami ini Ya. perwakilan dari keluarga pahlawan revolusi sangat keberatan dengan Kepres dan Impres dari Pak Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi. Tolonglah Pak diperhatikan, diambil keputusan yang bijaksana. Jangan sampai menimbulkan perpecahan di antara kita. Karena kami anak bangsa juga, kami juga berjuang. Kami masih kecil waktu itu, cuman perjalanan kami panjang Pak. Bukannya terus kami senang-senang, ya, bukan terus kami berkecukupan. Kami juga menderita sama kami menderita juga. Karena ayah kami semua sehat walafiat pada malam itu, tapi pada tanggal 1 Oktober jam 4 hilang semua, selesai. Dibunuh Secara biadab. disiksa. Itulah yang terjadi. Saya rasa cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, sekali lagi. Pak Talibang, Pak ini siapa? Pak ini loh, Pak ini Pak. Ibu ambil ya? Ya. Ini UI Watch. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini klien yang penggugat. Ya, terus. Ya. Saya enggak akan komentar masukan mengenai aspek legal. Tapi Kepres dan Ipres ini buat saya pribadi dan teman-teman nggak kaget. Kenapa nggak kaget? Biar Anda tahu, tolong catat. Tahun 2015 bulan November, rekan saya paparan tesis S3 di UI mengenai bangkitnya komunis gaya baru di Cina dan di Indonesia dibangkitkan PKI gaya baru. Salah satu yang ditampilkan risetnya itu mengenai strategi bagaimana mereka menguasai balas dendam itu tidak tampil seperti PKI yang lama. Mereka tidak butuh merekrut anggota. Mereka justru pakai tangan-tangan orang lain, memapari ulama segala macam, tapi melaksanakan strategi untuk kepentingan mereka. Kemudian strategi yang lainnya adalah yang nama kudeta konstitusional. Sudah terjadi. Ini salah satu contoh yang paling real, paling nyata, paling berani. Nah, yang ingin sampaikan satu hal. Ketika teman saya paparan 2 kali terbuka di publik, di Forum Purnawirawan TNI Angkatan Darat dan Forum Purnawirawan TNI dan Polri di Kartika Chandra 2 kali. Kira-kira 2 minggu setelah itu, teman saya dipanggil oleh LBP, dimaki-maki. Udah bayangin, dimaki-maki. Dia bilang, saya buat riset kok. Dituduh apa? Ini mau kampanye buat Prabowo ini. PKI udah nggak ada. Dia bilang, ini buktinya, bantah. Saya riset. Ini Anda tolong catat ini. Tolong catat. Yang dimaki-maki siapa? Ya teman saya riset itu, dipanggil ke kantornya. Kemudian yang terjadi, dia perempuan, dia menikah segala macam. Sampai sekarang dia masih diancam. Sampai sekarang. Udah gitu dia ngilang kemana nggak tahu, dilempar kemana-mana segala macam. Tapi saya ngikuti dan semuanya terjadi. Kudeta konstitusional. Pesan tersiratnya, PKI nggak salah, kita minta maaf. Itu pesan tersiratnya. Ciri-ciri PKI, termasuk PKI gaya baru adalah dia ngumpet di bawah permukaan, diam-diam bergerak. Kan yang Anda lihat sekarang, omnibus law segala macam. Dan dia bikin bola-bola yang bikin orang sibuk sehingga melupakan sumber masalahnya. Oligarki lah, Undang Dasar 45 lah, demo. Itu yang dibikin orang jadi sibuk. Sumber masalah siapa? PKI gaya baru yang bermain. Tolong cek, itu XPRD di istana semua. Oke. Jadi ini menggiring saya dan teman-teman persepsi ini Pak Jokowi dibodohin atau dia memang bagian dari PKI gaya baru. Cuman itu.
tolong kami dibantu, jangan mengarah pada persib. Saya ngomong keras-keras saja. Kalau LBP udah jelas lah, LBP udah jelas. Kenapa? Udahlah, bukti banyak betul lah. Jangan razia, jangan, Pak Jokowi mengatakan jangan TNI Polri dilarang merazia kaos atau barang-barang Palu Arit. Apa maknanya? Ketika orang mengatakan, wah ini anak muda pakai kaos Palu Arit ditahan, itu mode. LBP yang ngomong. Saya dapat dari rekan saya, Salim Said, ternyata omnya PLBP catat. Ketika G30S meletus gagal, dia lari ke Australia. Catat. Jadi udah bermain, ini bukan kebenaran. Pertanyaan, kenapa terjadi? Karena kita membiarkan, kita diam, kita anggap enteng. Itu aja. Setelah ini minta maaf, besok akan digerakin lagi yang lain. Sudah mulai nih. TNI akan dijinakan, akan diadu gini, Islam dipecah belah, muncul Islam Nusantara, Islam, supaya hancur lebur. Kenapa? Hanya dua yang pilar yang ditakuti PKI, umat Islam dan TNI. Dua. Mereka punya pengalaman. Jadi kalau kita diam aja akan muncul yang ketiga. Saya ngomong belak-belakan aja. Dari UWOS mengatakan seperti itu, dan ini bukan sekali saya ngomong. Silakan. Kalau yang lain ngomongnya baik-baik, saya ngomong to the point. Mohon Pak Jokowi jangan mengarahkan persepsi kami mengatakan Anda bagian dari PKI baru. Jangan arahkan kami ke sana. Jadi kalau Anda tidak cabut ini, Anda terlibat dengan kudeta konstitusional dan masuk ciri-ciri PKI bohong, putar balik fakta, fitnah dan teman-temannya itu. Catat, serta membunuh. Jadi orang kita apa? Oh nggak usah, nggak, ini belum, dibikin aman, nggak ada PKI. Pakai mana PKI, mana PKI? Itu Ripka Cipnaning ngomong apa itu? Enggak, ini kita hari ini datang sudah menyerahkan. Jadi udahlah, jangan kami diarahkan pada persepsi bahwa Pak Jokowi adalah bagian dari PKI baru. Jangan kami diarahkan di sana. Tolong dicabut ini. Ya udah. Ya itu aja barangkali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Saya menutup saya lagi. Ya. Oke, ini kertas yang sudah tanda terima dari Mahkamah Agung. Dari Mahkamah Agung tentang permohonan hak uji material. Ini kertasnya. Sudah diterima ya Bang? Sudah ya. Sudah dimasukkan. Berkasnya sudah. Biaya perkara yang sudah kita bayar juga. Bukti-bukti yang sudah diterima juga, ini bukti tanda terima ya. Nunggu nanti pemberitahuan dari sini. Panggilan sidang dan pemberitahuan perkaranya. Ini kita baru dulu. Belum. Hari Senin. Nah, sekarang dari perspektif hukum. Nah ini ya, ini berkasnya sudah kita daftar resmi. Kita melalui jalur yuridis. Upaya hukum secara yuridis. Kita tidak memberontak ke istana, tidak, tapi kita minta batalkan Kepres tersebut melalui upaya hukum hak uji material kepada Mahkamah Agung RI karena Kepres dan Kepres tersebut memutarbalikkan patah sejarah peristiwa PKI tahun 65. Intinya itu. Ya, kerangka hukum dalam konteks judicial review ini itu dimulai dari esensi hukum. Esensi hukum itu harus mendatangkan satu manfaat, kedua kepastian, ketiga keadilan. Dari esensi hukum ini yang berkait dengan SK atau surat Kepres dari Presiden itu nomor 17 dan Impres nomor 2 tidak memuat esensi hukum dari tiga tadi, sehingga kita melakukan judicial review. Apa substansi judicial review? Ada dua pendekatan hukumnya. Yang pertama, adanya pertentangan nilai pasal-pasal atau hukum yang diterapkan. Yang kedua, adanya kerugian konstitusional. Yang pertama, dari konteks adanya pertentangan nilai, misalnya ada TAP MPR nomor 25 tahun 66 yang melarang PKI. Kenapa di tingkat Kepres ada yang memaafkannya? Itu pertentangan nilai yang sangat serius. JR ini harus diterima. Kalau Mahkamah Agung tidak
mengabulkan gugatan kita ini dapat diduga juga seperti Mas Taufik katakan terpapar juga PKI gaya baru. Ya. Karena ini jelas ilmu hukum. Kita nggak mau gerakan-gerakan, ini ilmu hukum. Adanya pertentangan nilai hukum antara TAP MPR nomor 25 tahun 66 dengan SK Presiden nomor 17 dan Inpres nomor 2 tahun 2003. Nah, oleh karena itulah yang kedua, kerugian konstitusionalnya apa? Ini mereka merasa diperlakukan tidak adil. Mereka merasa tidak ada kepastian hukum. Bahkan tadi TNI akan bisa dimungkinkan untuk dibubarkan dalam konteks merubah sejarah. Ini kerugian konstitusional akibat diberlakukannya SK nomor 17 tadi. Jadi kita harus ngerti lah ilmu hukum. Ini intelektual. Tidak ada gerakan people power segala macam, tidak ada. Ini ilmu hukum murni, wajib harus dibatalkan. GR kita harus diterima. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada lagi? Dah? Ada lagi? Cukup? Mata? Dah? Oke. Ya, demikian ya, kita sudah serahkan berkas perkaranya, daftar buktinya ke Mahkamah Agung ya. Barusan dia ada tanda terima baik berkas perkara Esensi hukum maupun surat kuasa kita, gugatan kita rangkap 8, rangkap 5, bukti-bukti, rekaman-rekaman sampai ke rekaman pidato Soekarno tahun 66 yang menyatakan dia mengucapkan terima kasih kepada Soeharto. Kalau peristiwa pelanggaran HAM berat tahun 65 66 ini dikatakan pelanggaran HAM negara melakukan pelanggaran berat, siapa penanggung jawabnya? Siapa penanggung jawabnya? Penanggung jawabnya adalah Presiden Soekarno, karena dia sebagai Pangti TNI waktu itu, Pangti ABRI waktu itu. Jadi kalau terjadi pelanggaran HAM berat oleh negara Republik Indonesia tahun 65 dan 66 sebagaimana yang termuat dalam Kepres Presiden Joko Widodo ini, maka berarti pelanggaran HAM berat itu terjadi di zaman Presiden Soekarno. Nah, makanya gue bilang ini fitnah besar kepada Soekarno, karena Soekarno mengucapkan terima kasih kepada Soeharto waktu itu sebagai Pangkostrat gitu. Sekarang telah berhasil memberantas, mengamankan negara, menyelamatkan negara dari ancaman komunis yang mau merubah negara Pancasila menjadi negara berideologi komunis. Yuk.